Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alami Citra Nurzia, NIM 1202072335. Di sini saya akan membahas materi mengenai tentang hukum laut. Yang pertama yang akan saya bahas adalah laut teritorial. Pengertian dari laut teritorial sendiri adalah laut teritorial atau perairan teritorial atau bahasa Inggrisnya territorial sea adalah wilayah kedaulatan suatu negara pantai selain wilayah daratan dan perairan pedalamannya. Laut teritorial meliputi pula suatu jalur laut yang berbatasan dengan perairan kepulauannya, dinamakan perairan internal, termasuk dalam laut teritorial. Pengertian kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut teritorial serta dasar dan tanah di bawahnya, dan kedaulatan atas laut teritorial dilaksanakan dengan menurut ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. Laut teritorial Indonesia. Laut teritorial selebar 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal mengelilingi kepulauan Indonesia perairan Nusantara yang terletak di antara pulau-pulau beserta laut yang berada di bawahnya. Laut teritorial atau territorial sea adalah perairan selebar 12 mil laut Laut teritorial atau territorial sea adalah perairan selebar 12 mil laut diukur dari garis pangkal kepulauan di mana Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas wilayah laut, dasar laut, subsoil, dan udara di atasnya. Perjanjian Batas Laut Teritorial Indonesia. Batas laut wilayah laut teritorial antara Indonesia dan Malaysia yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1971 tentang penetapan hasil perundingan garis batas laut wilayah bersama antara Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka. Batas laut teritorial antara Indonesia dan Papua Nugini di utara dan selatan Pulau Irian yang disahkan bersama dengan batas-batas darat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1973 tentang pengesahan hasil perundingan antara Indonesia dan Singapura yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1973 tentang pengesahan hasil perundingan garis-garis batas tertentu antara Indonesia dengan Singapura di Selat Inggapura bagian tengah. Garis batas di bagian barat Selat Singapura telah diselesaikan melalui 2 kali perundingan, yaitu pada tahun 2009 dan 2010. Sedangkan garis batas di bagian timur Selat Singapura sampai saat ini belum terselesaikan. Lanjut, tata cara pengukuran laut teritorial. Seperti yang diuraikan sebelumnya, bahwa penentuan laut teritorial suatu negara pantai dilakukan dengan cara menarik 12 mil dari garis pangkal terluar, yang merupakan titik pasang surut terendah seperti yang diatur dalam Pasal 5 UNCLOS dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Pasal 5. UNCLOS dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 memberikan pengecualian terhadap wilayah laut yang memiliki pantai yang saling berhadapan antara negara pantai. Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 juga menyebutkan bahwa dalam hal pantai Indonesia yang letaknya berhadapan atau berdampingan dengan negara lain, kecuali ada persetujuan sebaliknya. Status hukum laut teritorial sendiri tetap mengakui hak-hak internasional seperti hak lintas damai kapal-kapal asing yang berlayar melalui perairan Indonesia serta pipa-pipa dan kabel-kabel yang telah ada di dasar laut. Selanjutnya saya akan membahas mengenai perairan kepulauan. Negara kepulauan berdaulat penuh atas perairan kepulauannya tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai, dan kedaulatan penuh tersebut meliputi ruang udara di atas perairan kepulauan, juga dasar laut dan tanah di bawahnya, dan sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Perairan kepulauan sebelumnya tunduk pada rezim laut lepas.
Tetapi setelah berlakunya UNCLOS 1982 sejak tanggal 16 November 1994, maka perairan kepulauan tunduk pada rezim kedaulatan penuh. Kewajiban negara Republik Indonesia sendiri. Yang pertama, menetapkan garis pangkal lurus kepulauan sehingga menjadi bagian kedaulatan RI. Yang kedua, memanfaatkan kekayaan sumber daya alam di laut tersebut. Yang ketiga, menghormati hak penangkapan ikan tradisional yang dilakukan oleh negara tetangga. Yang keempat, menghormati kabel laut yang dipasang negara lain. Yang kelima, menghormati hak lintas damai semua kapal asing. Yang keenam, menetapkan hak lintas alur laut kepulauan bagi pelayaran internasional. Yang keenam, menghormati perjanjian internasional yang sudah ada dengan negara lain. Dan yang terakhir, mendepositkan ke PBB. Suatu negara kepulauan bisa dianggap lintas damai apabila memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama ada pada pasal 18, yaitu yang pertama, melintasi laut wilayah tanpa memasuki perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman. Yang kedua, berlalu dari atau ke perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan tersebut. Yang kedua, lintas harus terus-menerus berlangsung serta secepat mungkin. Diperbolehkan berhenti dan buang jangkar hanya sepanjang berkaitan dengan navigasi yang lazim atau perlu dilakukan karena force majeure atau mengalami kesulitan. Dan bisa disebut lintas tidak damai apabila di laut teritorial melakukan salah satu kegiatan sebagai berikut, terdapat pada pasal 19. Yang pertama, setiap ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan. Yang kedua, setiap latihan atau praktek dengan senjata macam apapun. Yang ketiga, mengumpulkan informasi yang merugikan bagi pertahanan atau keamanan negara pantai. Yang kelima, propaganda yang bertujuan mempengaruhi pertahanan atau keamanan negara pantai. Yang kelima, peluncuran pendaratan atau penerimaan setiap pesawat udara di atas kapal. Selanjutnya saya akan membahas mengenai zona tambahan. Pengertian dari zona tambahan sendiri adalah suatu jalur perairan yang berdekatan dengan batas jalur maritim atau laut teritorial, tidak termasuk kedaulatan negara pantai, dapat melaksanakan hak-hak pengawasan tertentu untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan saniter, bea cukai, fiskal, pajak, dan imigrasi di wilayah laut teritorialnya sepanjang 12 mil dari pantai. UNCLOS 1982 pasal 24 ayat 1, zona tambahan di dalam pasal 24 ayat 1 UNCLOS 3 dinyatakan bahwa suatu zona dalam laut lepas yang bersambung dengan laut teritorial negara pantai tersebut dapat melaksanakan pengawasannya yang dibutuhkan untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah bea cukai, perpajakan, keimigrasian, dan kesehatan atau sanitera. Yang kedua, menghukum pelanggaran-pelanggaran atau peraturan perundang-undangan yang disebutkan tadi. Perkembangan zona tambahan berasal dari Hovering Acts dari UK yang mencegah penyeludupan pada jarak 24 mil ke arah laut bebas. 1736 sampai 1876 belum ada praktek negara-negara bahwa lebar laut teritorial adalah 3 mil. Perselisihan Spanyol versus British terjadi pada awal abad ke-19. Objek Spanyol adalah penyitaan kapal Inggris dalam 6 mil zona custom milik Spanyol. Custom zone atau zona kebiasaan 3 mil, UK 24 mil, kelebihan zona custom 3 mil mengakui dan tunduk pada dua pengecualian, yaitu Doctrine Constructive Presence atau doktrin konstruksi kehadiran. Yang kedua, Doctrine of Hot Pursuit
pursuit, doktrin tentang pengejaran seseorang yang melanggar hukum. Tata cara pengukuran zona sendiri di dalam ayat 2 ditegaskan tentang lebar maksimum dari zona tambahan tidak boleh melampaui 12 mil laut, diukur dari garis pangkal. Hal ini berarti bahwa zona tambahan itu hanya mempunyai arti bagi negara-negara yang mempunyai lebar laut teritorial kurang dari 12 mil. Dan sudah tidak berlaku lagi setelah adanya ketentuan baru dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Dan menurut pasal 33 ayat 2 Konvensi Hukum Laut 1982, zona tambahan tidak boleh melebihi 24 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial itu diukur. Kewenangan negara dalam pasal 24 Konvensi Jenewa 1958 tentang laut teritorial dan zona tambahan disebutkan bahwa di zona tambahan negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang dibutuhkan untuk yang pertama, mencegah pelanggaran peraturan tentang bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter dalam wilayah atau di luar laut teritorialnya. Kedua, menghukum pelanggaran peraturan regulation tersebut yang dilakukan di dalam wilayah atau di laut teritorialnya. Pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, zona tambahan Indonesia adalah zona yang lebarnya tidak melebihi 24 mil laut yang diukur dari garis pangkal, dari mana lebar laut teritorial diukur. Untuk melaksanakan pengawasan di zona tambahan yang diperlukan untuk pencegahan pelanggaran dan menghukum pelanggar aturan perundang-undangan di bidang bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di wilayah negara atau laut teritorial. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.